Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita punya bahasan menarik nih. Sebuah program literasi namanya Cerdas Mengulas Buku. Oh ya? Kedengarannya menarik? Iya, sumber kita dari panduan pelaksanaannya. Dan sepertinya ini dirancang buat mahasiswa KKN. Tahu kan kuliah kerja nyata itu? Oh iya, program pengabdian masyarakat mahasiswa. Oke. Nah, kita mau coba kupas cepat aja nih. Intinya gimana sih program ini, cara kerjanya, tujuannya, terus gimana peran mahasiswa, dan perpustakaan di sini. Sip. Jadi fokusnya ke pemahaman program literasi ini ya, terutama konteks KKN-nya. Betul. Ini relevan banget buat Anda yang mungkin tertarik sama inisiatif pendidikan yang praktis. Atau ya, sekedar pengen tahu cara efektif buat ningkatin literasi anak yang lebih dari cuma bisa baca. Oke, kita mulai aja ya. Monggo. Jadi, mengulas buku di sini tuh maksudnya apa ya? Bukan cuma baca doang kan, pastinya? Bukan sekedar itu, ini lebih ke gimana anak bisa paham isi buku, terus ya dianalisis dikit lah, lalu bisa cerita lagi pakai bahasa sendiri. Oh, oke. Fokusnya lisan berarti ya? Iya, di program ini fokusnya lisan. Tujuannya spesifik sih ada 3. Pertama, anak paham isi buku, bisa cerita ulang dengan runtut. Kedua, berani kasih pendapat, soal ceritanya gimana, pesannya apa. Menarik. Yang Ketiga, yang melatih ngomong itu sendiri, biar pede gitu loh menyampaikan ide di depan teman-temannya. oke, paham. Nah, yang menurut saya menarik di sini, program ini nyasarnya ke kebutuhan literasi yang fundamental ya, lebih dari sekedar kenal huruf. Jadi pemahaman dan komunikasi intinya. Tepat, sasarannya juga pas banget, siswa SDMI kelas 1-3. Itu kan usia krusial ya buat bangun fondasi mikir kritis sama pede ngomong. Bener banget. Terus soal sumber dayanya gimana? Katanya memanfaatkan perpustakaan juga ya? Iya, ini cerdasnya. Mereka pakai buku berkualitas dari perpusnas. Terus bisa juga dari perpus daerah, sekolah, atau bahkan donasi. Jadi anak-anak dapat bacaan yang bagus gitu. Wah, bagus itu. Jadi nggak sembarang buku ya? Betul. Dan tadi udah disinggung juga peran mahasiswa KKN-nya itu loh. Mereka jadi fasilitator kan? Ini bentuk pemberdayaan sekaligus kontribusi nyata buat literasi. Iya. Jadi ada mutual benefit ya. Mahasiswa dapat pengalaman, anak-anak dapat programnya. Oke, konsepnya kebayang. Tapi prakteknya gimana di lapangan? Pasti ada tahapannya kan? Pasti. Gimana detailnya di panduan itu? Nah, ini dijelasin cukup rinci. Ada 3 tahap besar. Pertama, persiapan. Ini sekitar 3-7 hari lah sebelum hari H. Persiapan ngapain aja tuh biasanya? Ya, standar sih. Koordinasi izin ke sekolah, jadwal, terus milih buku yang pas buat usia anak-anak itu. Nah, sumbernya bisa dari yang tadi disebut, perpusnas, perpusda, atau sekolah. Oke, pilih buku. Terus? Terus, siapin materi pendukung kalau perlu, biar seru. Bisa pakai boneka tangan, kartu cerita, atau mungkin hadiah kecil kayak stiker gitu. Dan yang paling penting, briefing buat mahasiswa KKN-nya, biar satu pemahaman. Jelas. Persiapan matang penting. Lalu masuk ke sesi intinya ya. Iya, sesi intinya ini kira-kira 60 menit per sesi. Dimulai dengan kenalan santai, jelasin kegiatannya ngapain, manfaatnya apa. Singkat aja, 5 menitan. Pembukaan. Lanjut? Lanjut ke membaca bersama. Ini sekitar 10-15 menit, fasilitatornya bacain buku pakai teknik read aloud. Jadi dibacain nyaring gitu, pakai ekspresi, biar anak-anak tertarik. Oke, read aloud. Interaktif dong ya? Harusnya gitu. Kalau ada anak yang udah lancar, boleh ikut baca juga. Nah, habis itu, masuk ke diskusi dan contoh ulasan. Ini agak lama, 10-16 menit. Diskusi soal apa aja tuh? Ya, fasilitator mancing pakai pertanyaan. Siapa pengarangnya? Tokohnya siapa? Bagian mana yang seru? Pesannya apa? Gitu-gitu. Terus, nah ini penting, mahasiswanya ngasih contoh cara ngulas buku yang simple. Oh, jadi ada modelingnya dulu ya? Betul. Contohin ulasan singkat, identitas buku, ringkasan dikit, pendapat pribadi, terus rekomendasi. Baru deh setelah itu, anak-anak dikasih waktu milih dan baca buku sendiri, sekitar 15 menit. Anak-anak milih sendiri. Bagus tuh. Iya. Terus puncaknya, praktek mengulas oleh siswa. Dipilih minimal 3 anak gantian maju. Ngulas singkat aja, 1-3 menit per anak. Apa aja yang diulas anak-anak? Mirip contoh tadi, judul, pengarang, isi ringkasnya, bagian favorit, sama pesan moralnya. Tentu dibimbing sama mahasiswanya. Sesi ditutup dengan apresiasi, kasih feedback positif, mungkin kasih sertifikat mini atau stiker, terus foto bareng. Terstruktur ya alurnya. Ada modeling, ada praktek langsung. Penting itu buat bangun PD anak. Tahap setelahnya gimana? Ada juga tahap evaluasi dan tindak lanjut, cuma 1-2 hari setelahnya. Mahasiswa refleksi bareng, kumpulin feedback, bikin laporan, terus kalau memungkinkan, ya usulin program lanjutan. Oke, jadi siklusnya lengkap ya, dari persiapan sampai evaluasi. Kalau kita lihat big picture-nya nih, hasil yang diharapkan apa sih dari program ini? Nah, menurut Anda gimana? Ya, kalau dari penjelasan tadi, yang jelas anak diharapkan jadi lebih antusias baca, terus lebih berani ngomong, ngasih pendapat. Itu output langsungnya ya. Setuju. Jangka panjangnya? Jangka panjangnya, ya harapannya ada peningkatan skill berpikir kritis sama komunikasi mereka. Kan dilatih analisis sederhana, terus dilatih menyampaikan, plus koleksi buku perpus jadi lebih kepakai, apalagi yang dari perpusnas itu. Dan mahasiswa KKN juga dapat pengalaman berharga ya, kontribusi nyata. Pastinya.
Tapi ya, seperti program KKN pada umumnya, keberhasilan di lapangan pasti ada tantangannya juga ya, kesiapan mahasiswanya misalnya. Nah, itu poin bagus. Kualitas fasilitasi dari mahasiswa memang jadi kunci banget ya. Bisa jadi tantangan tersendiri. Betul. Tapi secara model program ini menarik karena membuka peluang keberlanjutan. Bisa diadopsi sekolah atau komunitas kan? Buat Anda yang dengar ini bisa jadi inspirasi loh. Inspirasi model praktis ya. Baik buat yang di dunia pendidikan, pegiat komunitas, atau bahkan orang tua di rumah. Iya, cara memperkaya interaksi anak dengan buku gitu. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, program cerdas mengulas buku ini, intinya pendekatan yang terstruktur, tapi tetap interaktif. Tujuannya mendorong anak nggak cuma baca, tapi juga paham, analisis sedikit, dan diskusi. Mahasiswa KKN perannya sentral sebagai fasilitator. Betul. Nah, sumber kita kan fokusnya ke implementasi oleh mahasiswa KKN ya. Tapi ini jadi mikir juga, Mikir apa tuh? elemen-elemen inti model ini, diskusi terpandu, contoh ulasan dari pemandu, praktek langsung. Kira-kira bisa nggak ya diadaptasi sama orang tua atau relawan komunitas dalam skala lebih kecil? Maksudnya gimana? Di rumah gitu? Iya, mungkin di rumah, atau bikin klub baca kecil-kecilan di lingkungan. Buat memperdalam pemahaman anak sama bacaan, tapi di luar program formal kayak KKN ini. Gimana caranya ya? Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan sendiri.